Cak, tahu nggak sampean? Jadi beberapa hari kemarin kita dihebohkan oleh sketsa dari Cak Robi. Dari sana banyak teman-teman yang komen ke IWB, Cak IWB tolong dong, ini ada sketsa dari Cak Robi Driver, blognya di sini ya. Jadi doi menorehkan atau mencoretkan analisa terawangan desain dari Vario 125. Ini sangat menarik, Cak. Ini sangat menarik sekali. Karena soalnya semuanya mata sedang memandang nih tentang Vario 125 yang diduga akan menggunakan engine ESP Plus. Dan gambar ini pun juga menghebohkan, termasuk juga IWB ingin beropini buat sampean karena banyak request ya yang meminta supaya IWB menganalisa. Apakah bener kok ini Cak IWB? Tenang Kang Mas. Nah, kita akan langsung analisa seperti apa. Inilah gambar coretan sketsa Cak Robi dan ini opini pribadi Iwan Banaran setelah menganalisa. Sambil intip saja videonya berikut ini, Cak. Nah, ini Kang Bro, sketsa yang dirilis oleh Robi Driver. Ini adalah Cak Robi, salah satu blogger ternama asal Jawa Tengah yang ternyata luar biasa mengejutkan. IWB sekarang punya saingan, Cak. Tapi terawangannya ternyata juga mencoret-coret juga nih. Jadi Cak Robi sepertinya memang memiliki semacam terawangan yang sama. Artinya gini, dia memiliki terawangan bahwa Honda 125 nanti akan sedikit berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, tapi secara umum desainnya tidak akan sama dengan Vario 160. Itu yang IWB tangkap. Nah, ini adalah gambar sketsa yang dirilis di blog Cak Robi ya, dan teman-teman juga sempat nanya ke IWB, Cak Iwan, tolong dong coba dianalisa seperti apa, apakah betul seperti ini Vario 125 ya. Dan itulah kenapa IWB berinisiatif untuk meracik video ini supaya ya kita analisa bareng-bareng lah, Cak, apakah seperti ini sosok dari Vario 125 nantinya. Nah, yang pertama kita akan mengamati sketsa Cak Robi Driver yang fokus pada area headlamp. Untuk area headlamp sampean akan menemukan sebuah cover stang yang memang berbeda dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi perbedaannya ada pada tarikan di sini. Nah, ini ada berbeda, cuma di sini polosan, Cak. Sekilas demikian. Sementara kalau kita perhatikan memang rasa sportinya ya tetap termaintain sih, tetap keren lah. Artinya ya tetap lancip-lancip gitu, Cak. Tapi yang paling berbeda kalau kita perhatikan adalah di bagian depan sini, Cak. Depan sini perbedaannya cukup signifikan. Kita tidak menemukan headlamp seperti Vario 160. Itu kesimpulannya. Karena kita perhatikan di sini nggak ada tarikan di atas nih. Jadi di sini kosong. Tapi Cak Robi meracik sebuah headlamp yang sekilas mirip dengan Vario 160, akan tetapi bentuknya tidak sepanjang yang Vario 160. Jadi dia model ngumpet pula. Jadi bagian headlampnya sudah LED pastinya. Dia model ngumpet tapi di sini kosong, Cak. Jadi ini tabing biasa. Kemudian di bagian tengah, nah pada center untuk casingnya ini ada sebuah tarikan ke bawah. Kemudian ada semacam kayak nggak tahu deh, ini semacam lancip-lancip gitu ya. Dibentuk seperti ini bagian tengahnya, dan ini adalah dudukan plat nomor. Demikian ya, jadi dari atas ini kita lihat memang tidak ada persamaan sama sekali dengan Vario 160, termasuk juga Vario 125. Ini sesuai dengan prediksi IWB bahwa desainnya nggak sama dengan yang versi 160. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita akan lihat, yang menarik adalah ternyata sekilas kita akan menemukan adanya sebuah coakan. Dan coakan ini menurut Cak Robi ada tulisan, bukan tulisannya, menurut Cak Robi diduga adalah tempat lampu sen. Ini cukup mengejutkan. Dari sisi pribadi Cak IWB ya lumayan kaget sih. Wih, inilah enak lampu sennya berarti kayak Yamaha jadinya kan, karena kita tahu bahwa lampu sen di bagian tabeng ini identik dengan matic Yamaha. Pertanyaannya, betulkah akan seperti itu? Betulkah Honda akan mengikuti langkah dari Yamaha dengan desain seperti ini? Nah, nanti IWB terakhir lah ya komen untuk kesimpulan dari semuanya. Tenang aja, kita menuju dulu ke bagian sini ya. Nah, bagian bawah sini, bagian area sini sekali lagi kita coba fokusin ya di bagian area sini. Cak Robi menegaskan bahwa ini diduga adalah tempat lampu sen, tapi doi juga menegaskan dalam tulisannya bahwa semuanya hanya prediksi dan terbuka pula bukan. Jadi hanya prediksi yang artinya apa? Potensi antara lampu sen dan enggak itu terbuka menurut Cak Robi. Nah, kemudian di sini juga berubah, Cak. Area sini juga berubah, tidak sama dengan Vario 125 ataupun 150. Jadi it is a new design, totally new design. Lalu di bagian bawah sini ada fendernya, Cak. Fendernya tidak termonitor apapun itu, apakah desainnya seperti apa. Maksudnya gini,
Ini ya asal coret-coretan aja sih, kita nggak tahu apakah nanti vendornya mirip dengan yang versi 160 atau Vario 125, ini nggak jelas karena di sini hanya tertuang sketsa yang ala kadarnya lah untuk vendornya. Nah, yang menarik adalah pada bagian suspensi pastinya masih teleskopik, dan yang menarik lagi ternyata bagian pelek-peleknya dari analisa Cak Robi, peleknya masih menganut model yang sebelumnya. Jadi model Y atau ini pelek-pelek dari dari yang baru V160, yang jelas coretannya ini memang Honda banget lah ya, sama disimpulin aja sendiri. Kalau kita lihat pokoknya dia Y mencong. Nah, bahasanya IWB Y mencong gitu, Cak. Untuk ukuran ban dan sebagainya tidak termonitor karena tidak disebut sama sekali oleh Cak Robi. Yang jelas headlampnya di sini dipastikan ada headlamp ya. Headlampnya artinya ya lampu utamanya di sini, Cak. Jadi sudah LED LED, ada 3 cluster. Ya kan, ada 3 cluster, dan menurut Cak Robi DRL-nya akan nempel di bagian sini. Jadi DRL-nya akan nyala pada saat kunci kontak dinyalakan, akan tetapi untuk lampu senya dipisah dengan DRL. Jadi dia terpisah di bagian sini. Nah, gitu ya. Sementara di bagian belakang tidak termonitor atau tidak tergali apapun itu karena memang Cak Robi nggak fokus di bagian belakang. Ya di sini berarti sama aja, Cak. Bodi-bodinya atau apapun itu nggak bisa kita terjemahkan lah. Masalah coretannya ini memang fokus sekali lagi ke area depan. Dan teman-teman banyak yang komen, Cak IWB kok bentuknya seperti ini? Lah sekarang berarti AHM jadi follower Yamaha dong. Soalnya bentuknya ada kayak Soul GT nih bentuknya nih. Ya memang bener sih, Cak. Kalau sampean komen mengenai itu, IWB nggak bisa tampik. Soalnya dari gambar Cak Robi ini bisa kita simpulkan bahwa sosoknya sangat mirip dengan Soul GT. Jadi rada-rada bantet begitu. Pertanyaannya bagaimana nih? Apakah betul sosok Vario 125 nanti akan menganut model desain seperti ini? Kita coba satu-satu ya, Cak ya. Satu-satu dari atas dulu nih, Cak. Tapi tenang, pokoknya IWB akan jabarkan secara gamblang nantinya jika sudah mendapatkan kisi-kisi yang jelas. Soalnya proteksi dari AHM ini gila, Cak. Benar-benar ketat banget. Ibaratnya tuh waduh, sudah ring per ringnya tuh dijaga oleh puluhan bodyguard yang luar biasa mengerikan. Bosoknya. Oke, Cak, lanjut aja jadi intermezzo dikit nih. Yang pertama, apakah stangnya nanti seperti ini covernya? Kang Mas, kalau ngelihat dari covernya, memang harus kita akui untuk desain coretan ini tidak terlalu jelas. Artinya yang namanya juga sketsa, Cak ya. Sketsa dan semuanya memang digambarkan secara ya permukaannya aja, Cak. Jadi sepertinya bisa saja nih Cak Robi memang asal buat. Karena IWB yakin jika doi sudah berani menuangkan sebuah analisa desain, seharusnya doi tahu. Itu yang IWB sangat paham, dan IWB sangat yakin sih doi harusnya tahu berarti gitu loh. Tidak asal buat lah. Tapi boleh IWB coba untuk memberikan semacam pencerahan yang sedikit lebih gamblang. Jadi kalau boleh IWB memberikan terawangannya ya supaya kita sinkronize dengan yang dilakukan oleh Cak Robi. Pertama mungkin bagian ujung atasnya ini bisa saja seperti ini ya, itu yang IWB bisa share ke sampean. Bisa saja seperti ini, tapi yang boleh IWB katakan bahwa bagian ujungnya, Cak. Nah, ujungnya ini memang nggak terlalu gamblang dan lengkap karena dari bayangan IWB, terawangan IWB yang terbaru ya, setelah mengumpulkan semua ilmu ya, lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili. Ini ada semacam kayak gini, Cak. Ada kayak semacam rem R yang buntu, Cak. Kalau nggak salah demikian. Seolah-olah demikian lah. Jadi jika nggak salah menerawang, pada ujung cover stang casingnya ini ada semacam kayak model begini. Nanti IWB coret-coretin lah. Nah seperti ini pokoknya. Dia seperti kayak rem kayak rem R-nya dari Honda RC ya, jadi mirip-mirip demikian tapi buntu, Cak. Bukan bolong loh ya, hanya shape-nya aja ada semacam kayak ya shape garis tarikan casing 2 layer yang seolah-olah demikian. Itu yang pertama. Nah sahabat bayangin dulu nih, kira-kira bisa membayangkan nggak? Kalau nggak bisa membayangkan, tenang, IWB nanti buat sketsa lah. Kemudian di area sini, Cak, di area depan sini jika tidak salah menerawang ya, perbolehkanlah IWB memberikan semacam urun rembuk ya buat sketsa Cak Robi. Dari area sini jujur, Cak, ini adalah sebuah desain yang memang rada bantet ya kalau lihat sketsanya. Tapi sama jangan berpatokan sama sketsa, mengingat sketsa itu nggak mudah, sketsa itu sulit. Makanya bisa saja Cak Robi nggak bermaksud menarik desainnya itu mirip dengan Soul GT.
Tapi memang looks dari impresi setelah melihat ini sepertinya kayak Soul GT. Tapi izinkan IWB memberikan sekedar informasi atau terawangan terbaru bahwa bagian depannya itu nggak seperti ini nanti. Diduga demikian dari Vario 125 ESP Plus nanti nggak seperti ini. Jadi kalau boleh IWB katakan justru sangat mirip dengan yang versi bawaannya, Cak. Jadi artinya apa ya, versi yang sekarang. Jadi muka-mukanya itu sangat mirip dengan yang sekarang lah. Untuk shape-nya ya, maksudnya dimensinya nggak sebantet ini. Jadi itu, dan kemudian kalau boleh IWB urun rembuk pula, lampu sen itu nggak di sini. Jadi lampu sen bukan di sini. Sekali lagi IWB tekankan bahwa di sini polosan, khas Honda banget, tidak mengikuti Yamaha. Jadi ini tidak ada lampu sen, dan jika nggak salah menerawang pula bahwa DRL-nya nanti justru akan tetap ditarik vertikal ke atas. Jadi ini nanti akan ada tarikan ke atas. Nah, IWB nggak akan menjabarkan secara gamblang banget di sini. Biarkanlah nanti IWB akan memberikan gambaran berdasarkan sketsa IWB Iwan Banaran pada next video. Jadi biar jelas nanti IWB jabarkan secara gamblang aja. Oke. Nah, kemudian untuk lampu sennya pastinya akan di area sini, gitulah. Jadi di area sini, bukan di sini. Jadi dia pokoknya yang nyala itu ya udah di bagian sini aja, nggak ada yang berbeda di sana. Oke, dari terawangan demikian. Jadi DRL headlamp itu menyatu, artinya bukan menyatu gitu, maksudnya di area sini, bukan di area sini. Ini plastik, Cak. Ini plastik. Jadi plastik, nggak ada apapun, ya mirip dengan Vario sekarang. Nah, untuk lain-lainnya seperti fender itu diduga juga nggak akan banyak berubah, Cak. Fender demikian. Jadi fender jika nggak salah menerawang, mungkin saja fendernya akan sama dengan yang sekarang, yang current, atau bisa saja nanti ada semacam redesign ulang. Akan tetapi sejauh ini memang IWB cukup yakin bahwa untuk area sini bisa jadi memang mirip dengan Vario 160 atau bisa juga terbuka tetap menggunakan fender yang lama. Itu yang bisa IWB share kesampaian. Nah, untuk lain-lainnya yang pasti adalah bagian casing-casingnya itu banyak yang berubah. Casing-casingnya itu banyak yang berubah, artinya ya tidak akan sama dengan yang sekarang. Kemudian bagian belakangnya ini masih misterius. IWB akan coba terus untuk melakukan penerawangan. Tapi kalau sampai nanya, yang jelas berkomentar tentang sketsa dari Cak Robi adalah ini tidak akan seperti ini sosoknya, lebih slim yang pasti, dan secara dimensi juga nggak segambo dari Vario 160. Sekilas demikian. Jadi komentar IWB tentang sketsa ini sekilas demikian. Akan tetapi ada beberapa poin yang di sini ya. Di sini memang ada kemiripan Cak Robi. Mantap ya, sketsanya jos, keren. Tapi secara umum itu tadi. IWB akan share nanti pada next video, mencerahkan buat semuanya. Semoga sampean paham apa yang IWB maksud. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah IWB share opini IWB ya. Sekarang semuanya memang belum gamblang, belum jelas, semua masih misterius. Karena sekali lagi proteksinya luar biasa. Tapi tenang, Cak. Bukan Iwan Banaran kalau nggak mampu menguak, bukan Iwan Banaran kalau langsung menyerah, Cak. Tapi kita akan mencoba untuk membedah dalam sketsa nanti next video ya. Jadi opini sudah dijabarkan sama semuanya, dan seperti apa sosoknya, termasuk potensi-potensi lainnya, dan kapan peluncurannya tepatnya, kita akan bedah pada next video. Yang jelas sketsa sudah bisa kesampaian Cak Robi Jos Gandos, dan ternyata memang indikasinya seperti itu. Itu dari opini pribadi IWB. Tunggu sketsa IWB pada next video New Vario 125 dalam terawangan Iwan Banaran. Oke, Cak, jadi gitu aja informasi IWB. Kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.